Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Saya akan mengecek kehadiran ya. Yang pertama Jihan. Ada Jihan? Ada, Pak. Salwa? Sinta? Sinta ada? Ada, Pak. Dan Nindi? Pak. Nindi kemana? Nggak hadir ya? Ada ya. Farah. Pembahasan kita adalah pengaruh letak Indonesia terhadap sosial budaya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, diharapkan peserta didik dapat menganalisis pengaruh letak Indonesia terhadap aspek sosial budaya melalui pengamatan di peta posisi silang Indonesia dengan benar. Seperti itu ya. Kemudian perhatikan pertanyaan berikut ini. Kira-kira kalian bisa nggak menjawab pertanyaan tersebut melalui pengamatan peta yang ada di bawah pertanyaannya? Coba kalau ada yang bisa tunjuk tangan. Nanti langsung saya beri nilai 100 di rapotnya. Kalau kurang saya kasih 1000. Ada yang bisa? Ya, baik. Dari respon kalian sepertinya memang belum bisa menjawab. Karena untuk menjawab pertanyaan ini, nanti kita menggunakan 4 aplikasi. Aplikasinya 4 ya. Zoom yang kita pakai sekarang. Kemudian WhatsApp Group nanti untuk diskusi. Kemudian Google Classroom untuk menampilkan petanya melalui LKPD. Yang kemudian keempat, penilaian melalui Google Form. Jadi kita hari ini menggunakan kombinasi aplikasi, 4 aplikasi. Untuk itu, untuk menjawab pertanyaan tadi, saya telah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, kelompok pertama diketuai oleh Salwa, kelompok kedua Nindi, kelompok ketiga Sinta. Gitu ya. Nanti kelompok-kelompok ini sudah saya buatkan grupnya, grup WhatsApp. Di dalam grup nanti ada modul ya. Ada modul. Kemudian grup ini fungsinya nanti untuk menilai keaktifan dalam berdiskusi. Seperti itu ya. Ada yang tanyakan? Enggak ya. Oke. Coba ulangi. Perhatikan atau simaklah video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini, mata pelajaran IPS kali ini adalah kita akan membahas letak dan luas Indonesia. Pada pertemuan
pertemuan kali ini kita akan melakukan diskusi. Jadi sebelum diskusi, nanti Bapak akan menampilkan sebuah video, yang mana video tersebut berisikan tentang materi yang mau akan kita bahas. Jadi anak-anak mohon amati dan pahami pemaparan video berikut ini. Terima kasih. Tahu nggak sih letak Indonesia itu ada di mana? Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kaulan. Nah, kali ini kakak akan menerangkan mengenai materi kondisi geografis Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu nih, bagaimana sih kondisi geografis Indonesia. Pertama, dari berapa luas Indonesia itu sendiri, kemudian batas-batasnya nih. Batas-batas Indonesia ini berseberangan dengan negara apa saja? Nah, kali ini kakak akan membahasnya. Kita mulai dari luasnya terlebih dahulu ya. Dari luas Indonesia ada dua, ada daratan dan ada lautan. Kenapa ada dua? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Jadi ada daratan, ada lautan. Yang pertama, luas daratan. Ada 1.922.570 km persegi. Nah, sedangkan lautannya ada 3.257.483 km persegi. Nah, dari angka ini kita bisa membandingkan ya, kalau wilayah lautan ini lebih luas dibandingkan wilayah daratannya. Betul ya? Nah, selanjutnya setelah kita membahas luasnya, kita harus tahu nih, letak Indonesia. Kita tampilkan dulu ya petanya supaya lebih jelas. Nah, sudah tampil ya petanya? Dari peta ini kita bisa melihat nih, batas-batas negara. Nah, kita lihat dari bagian utara. Nah, di utaranya ini Indonesia berbatasan dengan Malaysia. Kemudian ada Singapura ya. Kemudian ada Laut Cina Selatan. Kemudian di bagian barat. Di bagian barat kita bisa lihat di sini ada Samudra Hindia ya. Kemudian di bagian selatan ini terdapat Timor Leste, benua Australia dan Samudra Hindia. Kemudian yang terakhir nih, batas di timur ada apa? Ada Papua Nugini ya. Itulah batas-batas wilayah Indonesia. Kemudian letaknya gimana nih Kak? Nah, letaknya ini dibagi menjadi 3. Ada letak astronomis, kemudian ada letak geografis, dan ada letak geologis. Nah, kalau yang astronomis ini berhubungan dengan garis lintang dan garis bujur. Nah, Indonesia terletak di mana ya? Di sini kakak sambil tulis ya. Ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini adalah letak astronomis dari Indonesia. Nah, Kak, dampak dari letak astronomis ini apa ya buat Indonesia? Ternyata letak ini berdampak buat Indonesia. Pertama dari lintangnya. Karena kita terletak di lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis, ya. Nah, kalau yang bujur, ini berdampak di Indonesia dengan perbedaan waktu. Jadi di bagian barat, bagian tengah, dan di bagian timur itu berbeda waktunya. Beda selisih 1 jam, ya. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan membahas mengenai letak Indonesia berdasarkan geografisnya nih. Nah, letak Indonesia berdasarkan geografisnya ini terdapat di antara dua benua, dan, ini salah ya, kakak benerin, 2 benua dan 2 samudra. Nah, 2 benuanya ini apa aja Kak? Ada benua Asia dan benua Australia. Kalau samudranya, ini ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, dampaknya apa aja sih buat Indonesia berdasarkan letak geografisnya? Nah, dampaknya yang pertama, dari budayanya. Dari budayanya nih, kan banyak ya orang-orang dari luar negeri nih, yang dari Asia mau ke Australia harus melewati Asia. Nah, ketika dia melewati Asia atau Indonesia nih, maka orang-orang itu akan bertukar budaya.
ya, dari penduduk yang datang kemudian bertukar budaya nih dengan penduduk asli. Nah, jadi budayanya semakin beragam. Kemudian berdasarkan ekonominya, karena orang-orang pada datang nih, pedagang internasional ya, berdagang dari Asia ke Australia melalui Indonesia, maka di situ banyak juga Indonesia menawarkan nih barang-barang lokal atau ekonomi kreatif yang ada di penduduk lokal dan dipasarkan kepada warga-warga asing. Jadi dari situ, dari pariwisata itu, pendapatan dari penduduk lokal akan bertambah. Jadi ini sangat berdampak ya terhadap Indonesia. Kemudian letak yang ketiga ada letak geologis. Nah, letak geologis ini berdasarkan batuan nih, atau susunan batuan, struktur batuan. Nah, geologisnya ini Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan dan terdapat 3 lempeng. Oke. Nah, dua jalur pegunungannya ini apa aja, Kak? Ada Sirkum Mediterania sama Sirkum Pasifik. Nah, karena ada dua jalur pegunungan ini menyebabkan Indonesia menjadi banyak gunung-gunung berapi. Nah, di mana gunung-gunung berapi ini di bawahnya memiliki banyak kandungan mineral, sehingga menyebabkan sumber daya alam di Indonesia ini sangat banyak kan. Nah, ini bisa dimanfaatkan nih oleh masyarakat Indonesia, sehingga pendapatannya untuk di bidang ekonomi ini akan bertambah. Seperti itu ya. Kemudian 3 lempeng. Jadi di Indonesia ini di bawahnya ada 3 lempeng nih. Ada lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, karena ada 3 lempeng ini kan bergerak ya. Nah, ini dapat menyebabkan Indonesia rawan gempa. Terus juga bisa menimbulkan pegunungan-pegunungan ya. Nah, dari situ juga bisa mendapatkan apa? Mineralnya banyak, kandungan mineral di bawahnya banyak ya, di bawah-bawah pegunungan itu. Nah, jadi letak-letak astronomis, geografis, geologis ini dapat memberikan dampak kepada Indonesia, baik dampak secara fisik maupun secara sosial budaya. Nah, adik-adik sudah mengerti kan penjelasan dari kakak mengenai kondisi geografis Indonesia? Nah, kalau sudah mengerti, Kaulan pamit ya, dan jangan lupa buat adik-adik mengerjakan soal setelah video ini. Dadah! Yang sudah ditayangkan ya. Selanjutnya adalah setelah kalian mengamati video atau menyimak video barusan, tugas kalian adalah yang pertama, membuka masing-masing akun Google Classroom. Kalian kan sudah punya akun Google Classroom tuh. Kalian buka. Nanti di situ terdapat LKPD yang sudah saya share. LKPD itu kalian amati. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan LKPD tersebut, kalian diskusikan bersama kelompoknya mengenai permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Caranya, diskusinya menggunakan WhatsApp grup yang sudah saya buat. Di sini yang perlu diperhatikan adalah diskusinya harus menggunakan dengan kata-kata yang sopan ya. Karena saya termasuk dalam peserta anggota grup tersebut. Selanjutnya adalah setelah kalian diskusikan, catat hasil diskusinya. Boleh kalian sampaikan. Maksudnya sampaikan di sini boleh ditulis langsung di Google Classroom, ataupun boleh kalian tulis di kertas, kemudian kertasnya difoto. Fotonya itu diunggah ke Google Classroom. Kemudian setelah diunggah, kelompok lain boleh mengomentari, bertanya jawab, ataupun menyanggah terkait hasil laporan kelompok lain. Tetap di Google Classroom. Masing-masing kelompok boleh memperbaiki hasil laporan. Dari yang keenam ini, ada yang tanyakan nggak? Alur pembelajaran daring. Yang tanyakan nggak? Atau diulangi? Bagaimana, Salwa?
Enggak ya? Jelas ya? Karena ini sudah setiap pembelajaran kita lakukan seperti ini ya. Baik, oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya beri waktu 5 menit mengerjakan. Kemudian 10 menit untuk mengomentari hasil kerjaan kawannya. Siap ya? Oke, selamat mengerjakan. Enjoy your time. Kemudian sampai jumpa 1 jam kemudian. Si Budi kecil kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas hujan. Di simpang jalan Tugu Pancoran, tunggu pembeli jajakan koran. Menjelang maghrib hujan tak reda, si Budi murung menghitung laba. Surat kabar sore dijual malam, selepas Isya melangkah pulang. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Cepat langkah waktu pagi menunggu, si Budi sibuk siapkan buku. Tugas dari sekolah selesai setengah, sanggup si Budi diam di dua sisi. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Berjumpa lagi
setelah 1 jam mengerjakan. Di sini saya telah melakukan penilaian. Ini saya telah melakukan penilaian ya, dari hasil diskusi kalian maupun dari hasil unggahan di Google Classroom sudah saya nilai. Kemudian yang berhak mendapatkan predikat kelompok terbaik untuk pertemuan pagi ini adalah kelompok 1. Siapa yang kelompok 1? Saya, Pak. Siapa itu? Salwa dan kawan-kawannya. Selamat ya buat kelompok 1. Untuk pagi ini kalian mendapatkan kelompok yang teraktif, terbaik lah. Tapi sebenarnya kelompok lain pun bagus. Kemudian ya, pembelajaran hari ini kalian melakukan dengan antusias. Kemudian diskusinya pun aktif ya, saya suka melihatnya. Kemudian kesimpulannya untuk pertemuan hari ini adalah pengaruhnya terhadap sosial budaya adalah ada pengaruh positif dan ada juga pengaruh yang negatif ya, seperti yang kalian unggah di Google Classroom tadi ya. Bagus semua ya. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya adalah pengaruh letak Indonesia terhadap pendidikan. Kalau hari ini terhadap sosial budaya, berikutnya adalah terhadap pendidikan. Nah, ini untuk evaluasi. Setelah kalian mengikuti pembelajaran, untuk mengetahui kalian paham atau tidaknya, itu melalui evaluasi. Untuk mengetahui keberhasilan kalian dalam memahami pembelajaran, dilakukan evaluasi. Evaluasinya ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Nanti ada 2, penilaiannya diri sendiri. Itu kalian menilai diri sendiri. Kemudian penilaian teman. Itu kalian menilai teman kalian. Boleh siapa saja yang akan kalian nilai, bebas. Misal Salwa ingin menilai Indi ya, atau sebaliknya, boleh. Nanti ada formnya itu melalui Google Form. Nanti saya share link-link tersebut di WhatsApp grup masing-masing. Kemudian penilaian pengetahuan dan angket. Angket di sini nanti tidak ada benar salah, melainkan sesuai kondisi kalian masing-masing. Ada yang tanyakan? Enggak ya? Oke, luar biasa. Untuk hari ini mungkin sudah selesai ya. Marilah kita ucapkan syukur, alhamdulillah bersama-sama. Mari kita akhiri pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan usaplah keringat yang mengalir membasahi keningmu. Angkatlah ke atas dagumu yang tertunduk layu. Jangan menyerah, jangan mengalah. Bangunkan, bangkitkan semangat, juangmu hingga membara. Yakinkan, pastikan inilah puncak segalanya. Berbanggalah, karena kau adalah sang juara. Kau luapkan energi terhebatmu, terangi bumi dengan penuh semangatmu. Hadirkan bumi, keringat basuh di raga, basahi kulit, basahi jiwa, lalu busungkan dada. Keringat adalah hasil jerih payahmu terbayar dengan semangat yang kau ambil. Terbang tinggi menuju awan, di mana kau
lupakan semua lawan. Setiap raga, setiap jiwa di tiap langkah mulai bercerita, wakilkan semua mimpi-mimpi yang tenggelam. Siap menantang bumi dan kau adalah pemenang. Kan bangkitkan semangat juangmu hingga membara. Yakinkan, pastikan inilah puncak segalanya. Berbanggalah, karena kau adalah sang juara. Yeah, sang juara. Sang juara. Oh, sang juara. Yeah, sang juara. Buat apa menangis jika masih ada senyum? Apa kau mundur kawan jika hidup berjalan maju? Kau terjatuh, segera bangkit dan bangun, pusatkan pikiran dan tetap melaju. F ke O dan K ke U, S fokus, konstan tetap lihat ke depan kawan. Genggam erat pegangan, lihatlah titik tuju, naik pusat sasaran, jadilah nomor satu. Jangan menyerah, jangan mengalah, berbanggalah, karena kau adalah. Usaplah keringat yang mengalir, membasahi keningmu. Angkatlah ke atas dagumu yang tertunduk layu. Jangan menyerah, jangan mengalah. Bangunkan, bangkitkan semangat juangmu hingga membara. Yakinkan, pastikan inilah puncak segalanya. Berbanggalah, karena kau adalah sang juara. Kau luapkan energi terhebatmu, terangi bumi dengan penuh semangatmu. Hadirkan bumi, keringat basuhi raga, basahi kulit, basahi jiwa, lalu busungkan dada. Keringat adalah hasil jerih payahmu terbayar dengan semangat yang kau ambil. Terbang tinggi menuju awan, di mana kau bisa lupakan semua lawan. Setiap raga, setiap jiwa di tiap langkah mulai bercerita, wakilkan semua mimpi-mimpi yang tenggelam. Siap menantang bumi dan kau adalah pemenang. Kan bangkitkan semangat juangmu hingga membara. Yeah. Yakinkan, pastikan inilah puncak segalanya. Berbanggalah, karena kau adalah sang juara. Yeah, sang juara. Sang juara. Oh, sang juara. Yeah, sang juara. Buat apa menangis jika masih ada
luas.